Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Getsemani dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah pada Minggu Raya ini. Haleluya, Tuhan berkati kita. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam. Itu Jemaat 457. Nyanyi secara bersama-sama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat pada ibadah pagi hari ini. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang saat ini masih tetap ada di rumah. Tetap semangat. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Injil Yohanes, Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tapi sebelum daripada itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kehadapan-Mu ya Tuhan, karena begitu baik kasih dan karunia-Mu. Engkau tetap masih memberikan kami kesempatan sampai dengan saat ini kami masih hidup, masih segambar serupa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang kami terima, makan, minum, kesehatan, kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami masih dalam suasana kenaikan Kristus. Kami percaya kami mau lebih lagi diajar untuk menjadi murid-Mu. Untuk itu kami mau belajar kembali dari firman-Mu. Biarlah Kau berkati kami, setiap firman yang disampaikan membuat kami berhikmat dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang dipercayakan untuk membawakannya. Biarlah Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kemuliaan-Mu, pagari dan pasukan bala tentara-Mu. Kami percaya setiap perkataannya adalah benar-benar perkataan firman-Mu. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Haleluya. Amin. Ya, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan mau mempraktekkannya dalam Yerusalem kita, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Dikatakan berbahagia. Ya, baik saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat bahwa sebelum dan sesudah kenaikan Yesus ke surga, itu merupakan bukti bahwa dia kembali kepada Bapaknya. Ya. Dia mesti kembali kepada Bapaknya. Ini adalah suatu bentuk bahwa kita tahu dia datang dari surga, ya, dan dia saat ini kembali juga ke surga. Jadi Yesus naik, ya, Yesus naik ke surga, terangkat di awan-awan, disaksikan oleh muridnya itu, ya, di Bukit Zaitun. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita baca dari Yohanes 14 ini, dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama yang mesti kita ketahui dalam hal kenaikan, kenapa Yesus mesti naik? Yang pertama, dia kembali kepada Bapaknya. Artinya dia kembali ke sorga untuk memberitahu, melaporkan apa yang sudah dia lakukan di dunia ini. Ya. Dia 3,5 tahun melakukan semua kegiatannya, sampai akhirnya dia mesti mati di kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. Pada hari yang ketiga dia bangkit, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari itu mereka belajar tentang kerajaan Allah. Dan kemudian saat ini dia naik ke surga. Ya, dia naik ke surga artinya dia kembali kepada Bapaknya. Jadi benar bahwa apa yang dia lakukan di dunia ini adalah misinya Allah, misi daripada Bapaknya. Makanya selalu dia mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapakku. Kita coba baca di Yohanes 16, kita lihat di situ ayat yang ke-28, dia bilang begini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, ya, dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Saudaraku, kalau itu kita baca lagi di Yohanes 13. Yohanes 13. Pada ayatnya yang ke 1, 2, dan 3 dikatakan, sementara itu sebelum hari perayaan Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, dan kembali kepada Allah. Haleluya. Ini adalah suatu pernyataan bahwa memang dia harus kembali kepada
Bapaknya. Dia harus kembali ke tempat asalnya, yaitu di sorga. Haleluya. Saudaraku, kita lagi kembali untuk meyakinkan kita di pasal 17. Ya. Dia katakan bahwa pasal 17 ayat 4 dan 5 dia bilang, aku telah dipermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yaitu ya, jadi memang dia datang ke dunia itu misinya Allah gitu ya. Diutus oleh Allah untuk melakukan segala pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Itu yang dia lakukan. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Haleluya. Jadi dia melakukan misinya Allah. Oleh sebab itu selalu di dalam pelayanannya Yesus menyatakan, aku diutus oleh Bapakku untuk melakukan ini, itu, dan segala macam. Nah, artinya sekarang dia juga bilang, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jadi Yesus juga bilang bahwa aku akan pergi. Jadi dia mohon kepada Bapaknya untuk memelihara mereka. Ya. Nah, ini nanti kita lihat ya, ada kelanjutnya. Berarti kalau Yesus pergi ke sorga, kembali ke Bapaknya, siapa yang nanti akan memelihara pelayanan yang sudah Yesus lakukan ini? Gitu ya. Saya percaya saudaraku bahwa kita tidak akan pernah ditinggal sendirian. Jadi yang pertama yaitu dia harus kembali kepada Bapaknya. Haleluya. Ya. Jadi kepulangan Yesus kepada Bapa juga mengingatkan kita bahwa kelak kita akan kembali kepada Bapa. Tadi Yohanes 14 bilangnya, dia pergi menyediakan tempat dan nanti tempat itu akan menjadi milik kita. Dia datang kemari untuk menjemput kita ada di tempat itu. Persoalannya sekarang, apakah pada saat second coming terjadi, apakah dia masih melihat iman ada pada diri saudara dan saya, ya, untuk siap menempati tempat yang sudah disediakan atau belum? Saya percaya kita semua beriman untuk meraih tempat itu. Haleluya. Dalam nama. Jadi yang pertama, dia harus kembali ke Bapa. Yang kedua, poin yang kedua, kita kembali lagi kepada pasal yang ke-14. Kita lihat di sini saudaraku. Dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ayat yang kedua. Dan jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, supaya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, saudaraku. Haleluya. Lihat ya, pernyataan Tuhan bahwa dia naik ke sorga itu yaitu untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Poin yang kedua, dia pergi ke sorga, pulang ke Bapaknya, antara lain untuk menyediakan tempat bagimu. Otomatis saudaraku, kalau dia menyediakan tempat, berarti dia pasti akan datang untuk menjemput saudara, pergi bersama dia, menempati tempat yang sekarang sudah disediakan. Haleluya. Pasti itu ya. Jadi Yesus naik ke sorga, inilah suatu bentuk bahwa dia peduli, dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak membuatkan saudara dan saya menjadi yatim piatu. Atau dia tidak membiarkan hasil pelayanan itu ya sudah dibuang begitu saja. Biarin aja. Mau masuk neraka kek, masuk sorga kek, terserahlah. Gue udah bosen, gue mau kembali ke rumah Bapakku. Tidak, saudaraku. Lihat ya. Yang pertama dia kembali kepada Bapa. Dia kembali kepada Bapa, dia harus kembali ke sorga, menjumpai Bapaknya dan diberitahu bahwa misimu sudah saya selesaikan. Dan tadi ada suatu seperti janji begitu ya, bahwa mereka, aku nggak mau, biarkan mereka sendiri. Jadi dia bilang kepada Bapak harus menjamin supaya mereka tidak sendiri, sehingga mereka juga harus menjadi satu sama seperti Bapa dan aku satu. Nah. Dan yang kedua,
Dia katakan bahwa dia naik ke sorga. Dia menjadikan tempat bagi saudara dan saya. Wow, luar biasa saudara. Tuhan tidak main-main dalam pelayanannya. Sampai di sorga pun saudara masih diingat oleh dia. Haleluya. Banggalah saudara punya Kristus. Punya Yesus yang masih tetap hidup bagi saudara. Ya, rugi banget kalau kita pergi dari dia. Kita tinggalkan dia dan pindah kepada Allah yang lain. Haleluya, rugi sekali. Untuk itu saudaraku, mari inilah saatnya. Untuk kuatkan iman percayamu, yakin tetap sungguh, jangan pernah gusar, bimbang, pengharapan hilang, putus asa, nonsen. Percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Saat ini pun dia naik ke surga, dia masih ingat saudara. Haleluya ya. Nah, dari ayat 14 ini ada banyak sekali hal yang terjadi saudaraku. Jadi dia pergi, dia meninggalkan tempat bagi saudara dan saya. Yang ketiga, ya, yang ketiga saudaraku, kita lihat di sini. Yang ketiga dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya saudaraku ya. Artinya apa? Kita harus percaya nubuatan-nubuatan yang terjadi di perjanjian lama tentang siapa itu Yesus. Mulai dari kelahiran ya, sampai kepada penyiksaan, ya, diadili, ya, menanggung dosa saudara dan saya dengan kematiannya di kayu salib. Dosa saudara selesai bersih, hari ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga saudaraku. Ya. Inilah suatu bukti nyata bahwa segala nubuatan terjadi kalau dia sudah naik. Dia bilang lagi di sini, kalau tempatnya aku pergi untuk menjadikan tempat bagimu dan aku datang kembali. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, dia pasti datang kembali. Haleluya. Imani itu. Ya, imani itu. Walaupun di dalam Alkitab tertulis tidak ada kejelasan yang tepat kapan Yesus datang, percaya bahwa nubuatan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke sorga, ya, itu terjadi, berarti second coming, kedatangan yang kedua kali, pasti terjadi. Haleluya. Dia datang seperti pencuri. Ya, dia datang seperti pencuri. Yesus sendiri anaknya pun tidak tahu. Haleluya saudaraku ya. Jadi yang kita pikirkan sekarang, jangan lihat kedatangannya. Persiapkan dirimu pada saat menyambut kedatangannya. Jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Yang pada saat pengantinnya datang, minyak aja nggak ada. Bagaimana mereka mau membawa pelitanya itu? Bagaimana mau menjadi penerang pelitanya? Pintu tertutup, tidak ada waktu lagi. Haleluya. Jadilah 5 gadis yang bijaksana. Semuanya tersedia. Apa yang mereka perlukan, mereka tersedia. Pelita tersedia, minyak tersedia, mempelai datang. Mereka menyongsong mempelai itu. Haleluya saudaraku. Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali. Dia tidak melihat berapa banyak hartamu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak perbuatan amalmu, berapa banyak engkau datang ke gereja, berapa banyak kebodohanmu, kemiskinanmu, kekayaanmu. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat, apakah ada iman di dalam hatimu. Percaya enggak dengan Yesus? Jadi hari ini investasi sorga Tuhan. Investasi sorga. Ya. Berpikir sorga. Jangan berpikir dunia ini. Hikmat dunia itu kebodohan di mata Tuhan. Kebodohan di mata Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah permulaan daripada hikmat. Mari saudaraku, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu dia. Itulah yang menjadi konsumsi kita. Terus menerus bangun pagi cari Tuhan. Siang hari cari Tuhan. Sore hari cari Tuhan. Malam hari cari Tuhan. Penuhi hatimu dengan hal-hal yang dari Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Wow, saya doakan ya supaya selalu terus diberkati Tuhan.
Rajin baca kitab suci. Nah, rajin baca kitab suci. Ini perlu konsumsi kitab terus. Apa yang masuk akan menjadi sesuatu yang keluar. Firman yang masuk, firman pun yang keluar. Sampah yang masuk, yang keluar caci makian. Sorga lewat, saudara, neraka bagianmu. Haleluya. 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 Jadi yang ketiga, kedatangan Kristus pasti. Cuma kita tidak tahu kapan. Hanya yang perlu kita tahu, jangan kita lihat kapan dia datangnya, tapi siapkan hatimu. Konsumsi terus firman Tuhan dalam dirimu. Maka imanmu bertambah, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan baca kitab, sering ibadah, bernyanyi buat Tuhan, memuliakan, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Imanmu bertambah, Yesus datang, gak pakai tunggu, langsung, kamu berangkat surga. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga, kedatangan Tuhan. Dia pasti datang. Yesus pasti kembali. Yesus pasti akan kembali ke dunia ini karena ia membawa kita ke tempat di mana ia berada. Ya, dikatakan di situ tadi ya, Yohanes 14 tadi, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ya, haleluya. Dia lanjut, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa. Nah, kapannya kita nggak tahu. Kapannya kita nggak tahu. Dalam 1 Tesalonika, dia katakan begini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Gak usah hitung hari kapan datangnya, siapkan dirimu untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Haleluya. Dan berikut yang kita lihat tadi di 17, di Yohanes 17. Haleluya. Saya baca buat kita semua tadi di Yohanes 17 di ayat yang ke-11. Dia katakan begini. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Saudara dan saya masih ada dalam dunia. Yesus naik. Ya. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Artinya Yesus datang kepada Bapa dan memohon, Tuhan peliharalah mereka. Oke, kita lanjut, kita buka di Kisah, saudaraku. Di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-33. Nah, saya baca buat kita semua ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di situ. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Jadi poin yang berikut ya, poin yang keempat, pencurahan Roh Kudus. Artinya begini, saudaraku, Tuhan melihat bahwa dia tidak mau kita sendiri. Ya, tadi dikatakan tadi, dia tidak mau kita sendiri. Maka dia bilang sama Bapa, saya sudah naik ke Asat, saya sudah ada di sebelah kanan Bapa. Tapi mereka masih di dunia gitu, Tuhan. Aku mohon Tuhan untuk pelihara mereka. Ya, aku mohon Tuhan untuk memelihara mereka. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yes, kita buka Lukas, saudaraku. Yohanes, Lukas 24. Kita coba, kita lihat Lukas 24 ayatnya yang ke-49. 49. Lukas. Nah. Iya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Yesus minta kepada Bapaknya untuk memperlengkapi. Karena dia sudah naik, dia mohon belas kasihan Tuhan untuk memperlengkapi penggenapan. Nah, jadi di tadi yang ayat Kisah Rasul 2 ayat 33 itu dia katakan di situ bahwa itulah janjinya, bahwa dia akan mengirim yang namanya penolong, roh penghibur, ya, Parakletos itu atau Roh Kudus itu akan datang untuk saudara dan saya. Yang saat ini kita ada, ya, kita punya Roh Kudus itu. Jadi dia naik ke surga, dia minta Bapa untuk menggenapi janjinya, yaitu memberikan yang namanya roh penghibur, si penolong untuk gantikan saya, memelihara umatku yang ada di dunia ini. Haleluya. Dan itu terjadi, saudaraku, tadi di Yohanes, ya, kita lihat di Kisah Para Rasul. Karena memang murid-murid itu makanya dibilang gini, apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dulu, saudaraku. Jadi artinya bahwa setelah Yesus naik ke surga, ada sebagian orang yang berpikir bahwa waduh, kami kehilangan lagi figur seorang guru naik ke surga. Tidak, saudaraku, ya, tidak. Kita tidak akan kehilangan. Tadi beberapa poin-poin yang sudah, dan poin yang berikut ini yaitu mengenai Roh Kudus. Yesus menjanjikan ada penolong, si penolong, ya, yaitu roh penghibur atau Roh Kudus ini akan diturunkan kepada saudara supaya menggantikan saya di sana. Nah, untuk itu mereka disuruh tinggal dulu, saudara, tinggal. Sehingga nanti Roh Kudus turun, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, baru mereka melakukan misi seterusnya, menggantikan Yesus, saudaraku, ya. Kita buka di Kisah 1, saudara. Kisah Para Rasul ayat yang pertama dikatakan demikian, saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Haleluya, saudaraku. Jadi yang terakhir, yang keempat, yaitu Roh Kudus, roh penghibur, Parakletos itu akan turun kepada saudara. Inilah yang nanti kita rayakan sebagai hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Itu yang Tuhan janjikan, karena Tuhan tidak mau bahwa umatnya dibiarkan sendirian. Ya, dia harus jadi satu sama seperti aku dan Bapa satu. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, banggalah punya Kristus yang hidup sampai dengan saat ini. Ya, saya percaya kenaikan Tuhan bukan berarti dia pergi meninggalkan kita, karena dia lebih sangat mengasihi saudara. Yang pertama tadi, dia pulang kepada Bapa, dia laporan dong. Lapor, Pak, apa yang sudah dia lakukan di dunia ini. Ya. Di dalam laporannya itu dia katakan bahwa semua yang Bapa katakan saya sudah lakukan di dunia ini. Selalu dia bilang bahwa aku diutus oleh Bapakku. Ya. Apa yang Bapa perintah sudah saya lakukan. Dan saya mohon sangat supaya umat yang sudah saya layani jangan sampai terpecah belah, terbuai, hilang arah, tidak ada tujuan hidup. Pelihara mereka sama seperti Bapa pelihara saya. Sama seperti kita satu, mereka juga harus satu. Wah. Jadi dia kembali ke Bapa, melaporkan segala sesuatu. Terus yang kedua, dia pergi untuk menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Penyiapan tempat itu berarti pasti dia akan datang kembali untuk, tempatmu udah jadi, ayo tempati tempatmu itu.
Itu secara iman percaya, kita percaya bahwa Yesus pasti datang walaupun kita nggak tahu kapan. Ya. Dan yang ketiga, kedatangan Yesus kedua kali pasti terjadi. Keempat, pelihara umatku, saya tidak mau umatku tercerai-berai, dijanjikanlah Roh Kudus kepada mereka. Si penolong, si penghibur itu akan turun. Ya, turun. Tadi di satu kisah katakan 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasku. Karena mereka ini, murid-murid inilah yang akan melanjutkan misiodenya. Misinya Tuhan, dia akan melanjutkan. Jadi setelah itu baru muncullah gereja-gereja di mana-mana. Haleluya. Karena muridnya sudah diurapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kenaikan Tuhan bukan membuat kita menjadi yatim piatu, tapi membuat kita menjadi orang pilihan Allah. Yang nantinya pun kita akan bersama dengan Dia di surga. Mari saudaraku, mulai saat ini, kuatkan iman. Pagi hari cari Tuhan, siang hari cari Tuhan, sore hari cari Tuhan, malam hari. Setiap hari jangan pernah lupa cari Tuhan. Supaya imanmu terus bertambah. Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Seberapa besar persoalanmu Tuhan. Tuhan punya kekuatan untuk diberikan kepadamu dalam menyelesaikan persoalan. Haleluya. Saya percaya firman yang singkat ini memberkati saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selaku umat percaya di seluruh dunia, mari kita siapkan hati kita dan kita mau mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita bersyafaat sama Tuhan. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mau mengajarkan kepada kami semua jemaat Getsemani dimanapun berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia pulang ke Bapaknya, ke sorganya, untuk menyediakan tempat kepada saudara dan saya. Dan Dia pasti akan kembali untuk datang menjemput saudara dan saya yang dijumpainya imannya masih tetap ada sampai dengan kedatangan yang kedua kali. Dan yang terakhir, Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya sehingga saudara tidak menjadi yatim piatu, tetapi saudara tetap bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Aku percaya tidak satu pun yang terlewatkan jemaat kami dimanapun berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Kuatkan iman percaya mereka, yakinkan sungguh bahwa Tuhan Yesus mereka Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara. Situasi COVID-19 kami percaya Tuhan. Tuhanku lebih daripada COVID-19. Virus corona tidak berlaku. Tuhanku hidup dan ada terus bagiku. Dalam nama Yesus kami mampu karena punya Tuhan yang luar biasa. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Situasi sengsara apapun, Tuhan berkarya, Tuhan ada, memberikan kekuatan bagi kami untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan kami beriman. Pemulihan NKRI dari COVID-19 dalam nama Yesus Tuhan terjadi. Kau ambil alih seluruh negara kami, Indonesia kami, pulihkan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemerintah Tuhan dalam hal ini, Presiden kami dan seluruh jajarannya yang terus berusaha ya Bapa. Mari Roh Kudus sadarkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, masyarakat Indonesia untuk tahu bahwa kami juga harus mampu untuk mengatasi hal ini. Mari Roh Kudus sehatkan tubuh-Mu ya Tuhan. Saudaraku, umat masyarakat Indonesia, sehatkan tubuh-Mu supaya tubuh-Mu sehat sempurna, segambar seperti Kristus, memampukan Kau melawan virus corona ini dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Aku percaya orang yang diberkati Tuhan,
Orang yang terus mengandalkan Tuhan tidak akan pernah terkapar dalam nama Yesus. Tapi mereka terus diberikan jaminan damai dan sejahtera. Bahkan makanan minum mereka ditanggung. Segala kebutuhan mereka disediakan dalam nama Yesus. Karena mereka percaya Tuhan mereka ada bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Memberi dengan sukacita. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Maka hidupmu akan diubahkan. Ujilah Tuhan, tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Bahkan si pencuri, belalang pelahap, akan dihardik dari hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka yang mengelolanya. Tuhan kuduskan setiap mereka. Jadikan mereka kudus. Aku menolak segala bentuk kuasa Imam Eli dan anak-anaknya dalam mengontrol, mengawas, bahkan memainten persembahan yang harus dikhususkan kepada Tuhan. Aku katakan kuasa itu tidak berlaku bagi jemaat kami, bagi pengelola kami, bendahara kami. Dalam nama Yesus, hidup di dalam kekudusan, mengandalkan Tuhan. Aku percaya, maka jemaatnya juga akan diberkati Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Berilah dengan sukacita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah tiba pada penghujung dari acara ini. Saya percaya firman yang ditabur tidak akan jatuh pada tanah yang berbatu, tapi jatuh pada tanah yang subur. Berilah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami dan berkat. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami kan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku doa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati jemaat kami dimanapun berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya turun atas setiap kami, jemaat Getsemani, dimanapun berada yang ada di rumah pada saat ini, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.